Halo semuanya, kali ini kita coba bahas kupas tentang Tritunggal. Tuhan ada berapa? Itu pertanyaan yang selalu muncul di benak kita. Tuhan ada berapa? 1 atau 3? Di mana pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang terus menghantui pemikiran setiap manusia selama berabad-abad yang membuat kepala semakin pusing. Di mana ada yang berkata Tuhan itu 1, ada juga yang berkata Tuhan itu 3. Yang mana yang benar? Bahkan ada juga yang berkata Tuhan itu 1 di dalam 3 atau 3 di dalam 1. Sungguh membingungkan. Ada yang berkata Tuhan itu kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu artinya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Tuhan itu ada 3. Tapi kok orang Kristen berkata Tuhan itu 1? Sangat membingungkan sehingga membuat otak kita pun menjadi seperti blank. Sebenarnya Allah itu Esa dan Allah itu Tritunggal memiliki makna yang sama. Kok bisa? Mari kita bahas. Sebenarnya ada satu istilah yang mirip dengan Tritunggal yang dikenal dengan istilah Triteisme. Di mana Triteisme adalah orang yang percaya bahwa ada 3 Tuhan dalam 3 bentuk atau 3 pribadi. Mari kita bahas. Pertama-tama, dasar dari Tritunggal terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 dan juga makna dasar dari kata Esa itu sendiri, kemudian makna dasar dari nama Elohim, kemudian yang terakhir adalah makna dari nama Elohim secara aksara atau angka. Kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Matius pasal 28 ayat 19. Di sana berkata bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini merupakan perkataan Yesus kepada para muridnya sesaat sebelum ia terangkat ke surga. Kita menemukan ada nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana 3 pribadi dalam satu ayat ini menginstruksikan bahwa di dalam hakikat keilahian ada Bapa, Anak, atau Yesus, dan Roh Kudus. Yang ketiga nama ini adalah satu hakikat Allah atau Elohim. Lagi-lagi berbicara tentang Tritunggal. Berarti Yesus termasuk dalam kehilangan itu dong. Hahaha. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Makna kata Esa. Apakah kita menemukan makna Tritunggal dalam kata Esa? 1, dalam bahasa Ibrani terbagi menjadi 2, yaitu Ehad dan Yahad. Itu juga linear dengan bahasa Arab, Ahad dan Wahid, di mana Ahad artinya adalah satu kesatuan yang kompleks dan bersifat plural. Dan Yahad adalah satu, tetapi absolut, dan sifatnya adalah tunggal atau singular. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 berkata bahwa Tuhan atau Yahweh Adonai itu adalah Esa atau Ehad. Ini terdapat dalam kitab Taurat. Bahwa Tuhan Yahweh atau Adonai itu adalah Ehad, dalam aksara Ibraninya tertulis demikian, Ehad. Ehad yang dimaksud di sini adalah kembali pada makna pertama tadi, bahwa Tuhan itu Esa, yaitu satu kesatuan yang kompleks dan bersifat plural. Esa. Bukankah Tuhan pernah berkata di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita menemukan ada 2 kata kita di sana yang bersifat, yang menginstruksikan bahwa Tuhan itu bersifat plural. Ini merujuk pada hakikat Tuhan yang plural, di mana plural di sini memiliki makna yang linear dengan Ehad, satu kesatuan yang kompleks. Lagi-lagi berbicara tentang Tritunggal atau menginstruksikan tentang Tritunggal. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu makna dari kata Elohim. Tahu gak sih bahwa dalam sastra bahasa Ibrani
Ada yang namanya membedah setiap kata berdasarkan gender, number, dan masih banyak lagi. Tetapi kali ini kita khususkan untuk membahas nama Elohim berdasarkan numbernya atau jumlahnya. Nama Elohim tertulis dalam aksara Ibrani seperti berikut. Elohim, di mana kata ini jika dipisah menjadi dua, di mana kata El yang pertama El dan kata Him yang kedua dibaca Him, ini memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama berjumlah tunggal, tetapi Him berjumlah jamak. Bagaimana mungkin dalam satu nama memiliki dua sifat, plural dan tunggal? Jadi Tuhan itu plural atau tunggal. Lagi-lagi, bukankah itu merujuk pada makna kata Esa seperti satu kesatuan yang kompleks? Itu artinya bahwa Elohim itu plural tapi tunggal, tunggal tapi plural. Plural. Lagi-lagi menginstruksikan atau berbicara tentang Tritunggal. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu aksara. Mari kita kupas. Tahukah kamu bahwa huruf dalam aksara Ibrani sekaligus angka atau nomor? Kita lihat contohnya. Huruf Alef, Bet, Gimel, Dalet, Heh, dan Waw, dan seterusnya. Aksara Ibrani ini, atau bisa dikatakan A, di mana B dan G, D, kemudian H dan W, ini sebenarnya juga sekaligus angka atau nomor. Alef 1, Bet 2, dan seterusnya 3, 4, 5, dan 6. Nama Elohim tertulis seperti berikut. Dari huruf di atas, huruf yang pertama merupakan simbol dari nama Elohim, yaitu Alef. Dibaca Alef. Ketika kita membaca huruf yang pertama itu, yang merupakan simbol dari nama Elohim tadi, maka dalam waktu yang bersamaan akan menyebutkan atau memunculkan 3 huruf baru, yaitu Alef atau ALF, di mana dalam bahasa Ibrani tertulis Alef, Lamed, dan Feh. Kita kupas lagi bahwa angka Alef itu 1, Lamed 80, dan Feh adalah 30. Jika dijumlahkan, maka total semuanya berjumlah 111. Maka muncul pertanyaan, kok bisa 111? Bukankah Alef itu angka 1? Tapi kok berjumlah 111? Jadi Alef itu angka 1, tapi jika dikupas lebih dalam lagi, maka akan berjumlah 111 atau 111. Lagi-lagi sangat membingungkan. Alef itu pada dasarnya angka 1, tetapi jika dikupas akan berjumlah 111. Ini merupakan misteri yang harus dikupas atau mengindeksikan suatu hal, bahwa di mana angka 1 itu bisa merujuk pada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus, di mana ketiganya berkumpul atau tergabung di dalam satu hakikat keilahian, hakikat Elohim yang Esa. 1 di dalam 3 atau 3 di dalam 1. Lagi-lagi ini merujuk kepada Tritunggal dalam hakikat Elohim yang Esa.